Ya, kita mau nyoba panel lift 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ini emergency, ini naik, proses, turun. Ini bisa diganti buzzer. Nah, ini paketnya terdiri dari tombol lantai 1, 2, 3. Dan ini pada paket sudah kita sambungkan kabelnya, tinggal diperpanjang. Nah, mari kita lihat nyalanya. Kalau dalamnya ya gini. Dalamnya ini relay kontrol. Ini kita program menjadi apa? Bisa nyimpen program yang lama. Nanti kita praktekkan. Ini saya mau colokan listrik. Ya, ini sudah dipakai, sudah ada colokan listrik. Jadi beli panel bisa langsung dites tanpa ada mesin. Itu. Kita mulai colokannya ini. Colokannya ini. Ini saya dibantu Jesslyn, anak saya. Ya, ini keadaan sudah nancep, power on. Dia masih off. Kita nyalakan dulu MCB control. Nah, MCB control ini kita pakai 20 supaya safety. Jadi ketika mati 0 juga ikut mati. Tuh. Nah, saya tutup supaya kelihatan jadinya. Nah, kalau untuk kabel ini dilewatkan sini pada prakteknya. Nah, tiap konsumen atau tiap tempat beda mau lewat bawah apa atas. Itu. Jadi masih kita posisikan gini. Oke, kita on kan MCB. Nah, setelah kita on kan MCB itu tampak power supply ada tanda hijau, berarti powernya ini SMP-S itu sudah on. Nah, ini kalau ini nyala menandakan tombol emergency tertekan. Ketika tombol emergency tertekan, kita lepas. Nah, ini sudah mati. Berarti posisi mati semua udah betul. Nah, ini lampunya ketika dites keadaan keranjang belum ada di posisi, lampu akan nyala semua. Baik di remote-nya. Ini anggap aja terletak di lantai 3, terletak di lantai 2, terletak di lantai 1. Nah, ini posisi nyala. Memang kita istimewanya di tiap tombol ada lampu indikator. Nah, lampu indikator ini juga sebagai tombol ini. Mau ke lantai 3, lantai 2, lantai 1 sama ini. Mau ke lantai 3, 2, 1. Nah, ini naik turun juga tombol ini. Juga lampu indikator. Ini indikator proses bisa diganti buzzer. Seperti ini, ganti buzzer. Tuh. Nah, ini mari kita coba. Nah, ini ada limit switch. Nah, limit switch menandakan lift ada di lantai 1. Nah, limit switch ini menandakan ada di lantai 2. Nah, ini limit switch ini menandakan ada di lantai 3. Nah, ini kameramannya masih kelas 2 SD. Nah, ini kita mulai simulasi. Kakak sebelah sini Kak, supaya kelihatan karena lampunya ada di sini. Kita simulasi. Nah, untuk simulasi ini saya anggap posisi ada di lantai 1. Lantai 1 berarti ini di lantai 1 posisi keranjang, tandanya gitu di lantai 1. Begitu pula yang ini lantai 1 posisi mati, berarti keranjang ada di posisi lantai 1. Sama ini keranjang berarti ada di posisi lantai 1. Nah, kalau gini keranjang ada di posisi lantai 2, kalau gini keranjang ada di posisi lantai 3. Nah, di lantai 1, 2, 3. Nah, maka ini saya tutup ya untuk simulasi. Keranjang masih ada di lantai 1. Nah, tekan, boleh ditekan pengen mau ke lantai 2 atau ke 3. Misal ke lantai 3, jedet. Karena dari lantai 1 mau ke lantai 3 tandanya naik, kontaktor akan naik. Nanti berjalan ke lantai 2, berjalan lagi ke lantai 3, mati. Nah, begitu pula ke lantai 2 dia akan turun ke lantai 2, mati. Nah, posisi gini
itu posisi normal biasa. Nah, kadang-kadang kita mau gunakan fitur emergensinya ini. Nah, anggap aja ini kita mau ke proses ke lantai 1. Kita tekan, terus keranjang jalan. Nah, ketika keranjang jalan pengen berhenti atau emergency atau stop, kita tekan, maka mesin atau hose akan mati, alias berhenti. Nah, ketika berhenti ini mungkin sudah selesai dibenahin, ada yang bahaya sudah selesai, sudah terrecovery, kita mau lanjut lagi cek, dia melanjutkan ke program yang tadi terakhir ditekan, yaitu mau menuju ke lantai 1. Nah, setelah lantai 1 dia akan mati, artinya sudah stop hose-nya. Itu fitur yang kedua. Fitur yang ketiga itu ketika ada listrik mati. Listrik mati tapi ketika keranjang itu ada di antara lantai 2 atau lantai 1 atau lantai 3, di antara. Kalau di antara kan lampu akan menyala semua karena dia masih posisi di antara. Tapi posisi listrik mati. Ini saya cabut. Listrik mati. Terus ini karena masih ini menggunakan trafo SMPS, jadi masih nyimpan tegangan. Karena trafonya bagus, powernya bagus, jadi kita cabut pun masih sementara nyimpan tegangan untuk kontrolnya. Hose-nya pasti mati. Nah, ini anggap aja ini saya habisan powerkan dulu, Nah, posisi listrik mati, tapi keranjang random ada di mana gitu. Nah, ini terus listrik menyala. Nah, ini ada fiturnya yang ketiga, itu mencari keranjang sampai ke titik pintu atau limit. Kita naikkan, mau naik apa mau turun. Kalau dipencet tidak bisa, dia akan salah satu naik atau turun karena di kontaktornya ada interlocking. Nah, untuk berikutnya kita tes naik turun, mencari limit yang akan menyentuh pertama sebagai fungsi kalibrasi atau maintenance mau naik atau turun, seperti itu. Maka kayak misalkan keranjang ada di antara lantai 1 dan 2, maka saya pengen naik, keranjang akan naik sampai ke limit lantai 2. Secara otomatis walaupun ini kita tekan, kontaktor naik akan mati. Nah, itu fiturnya yang lain. Atau ketika listrik mati random ada di mana, bisa naik bisa turun. Ketika dia menjumpai limit switch akan mati. Nah, seperti itu. Nah, itu fitur kelebihan dari panel ini. Nah, ini seperti itu. Terus setiap lantai lampunya menyala dan bisa mengetahui posisi keranjang ada di lantai mana. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 atau lantai berapapun kita bisa tahu. Ya, sementara seperti itu. Terima kasih, Kak.